Dosen nyentri. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan yang ke-13 ya. 13 berarti minggu depan pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir ya. Berarti kita fokusnya ini produk itu harus segera finishing. Nah, terkait dengan yang tadi malam ya, tadi pagi untuk sampul ya, itu masih perlu diutak-atik lagi ya, ketemu nuansanya yang jadi kalau mendesain sampul itu ketika sudah ada judul berarti coba dicocokkan dengan nuansa judulnya satu ya kan. Nah, untuk mawar kemarin itu di layout yang dikirimkan ulang itu keliru, halaman judul kok jadi jalur, jadi jalan kematian. Nah, itu bagaimana sih proses pencarian judul ya. Jadi ini saya beritahukan sejarah pencarian judul. Nah, kalau kumpulan itu kan ada dilematik mungkin ketika kalian ingin memilih judul buku, ini diambil dari mana gitu kan. Karena kan beda semua ini isinya. Nah, satu ya, proses dari beberapa buku itu satu bisa mengambil salah satu dari judul buku cerpen yang ada, kalau memang cerpen ya. Kalau puisi ya berarti itu yang sama ya, itu boleh ya. Kemudian yang kedua, mencari titik benang merah di antara isinya itu. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi dari judul-judul yang ada, tetapi tetap nanti merelevansikan isi itu kalau kita menentukan kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Jadi itu nanti bisa diingat-ingat. Nah, untuk judul kemarin itu ya, karena banyak menunjukkan perjalanan ya, kemudian saya melihat ada judul kematian ya, ada topik yang kematian ya. Nah, itu saya gabung perjalanan. Kalau dibuat perjalanan kematian kok tidak menarik ya, perjalanan itu saya ganti menjadi jalan, jadi jalan kematian, bilang gitu. Nah, bahkan untuk kata, ketika saya memilih judul, kata pengantar itu kan sudah ada di sini, jadi belum saya tulis tadi. Jadi yang intinya itu nanti akan saya ulas dengan judul itu dihubungkan dengan masing-masing cerpen yang ada. Misalnya kayak cerpennya Dinda ya, berbicara tentang cinta. Nah, saya jadi teringat tentang puisinya Ilham Persada Sarip yang mengatakan bahwa aku telah mati ketika memilih mencintaimu ya. Maksudnya bagaimana seseorang yang jatuh cinta itu sudah mati secara idealisme. Ketika orang sedang jatuh cinta, satu ya, misalnya cinta dengan lawan jenis, maka dia sudah tidak menjadi dirinya sendiri. Tapi bagaimana saya bisa menjadi cerminan dari orang yang dia cintai? Orang itu suka apa, dia akan berdandan seperti itu, betul enggak? Orang itu suka makan apa, tiba-tiba dia juga ingin merasakan yang makanan yang dicintai orang itu atau orang yang ia suka itu ya. Biasanya siang-siang atau hari Minggu itu tidur misalnya, karena sudah dekat dengan dia dan jatuh cinta dengan dia. Hari Minggu diajak jalan-jalan, sudah jam tidurnya dia sudah hilang. Makanya fragmen puisinya Ilham Persada Sarip itu saya rasa sangat mengena gitu nih. Aku telah mati ketika memilih mencintaimu. Jadi cinta pun itu adalah jalan kematian, kematian untuk ideologinya ya. Ini untuk sesama ya, tapi untuk hobi bagaimana? Sama, cinta dengan sesuatu
Misalnya cinta dengan apa? Cinta dengan tas, ya. Maka semua produk-produk itu tidak akan menarik kecuali tas. Padahal hidup kita itu tidak sekadar tentang tas. Ada kacamata, ada kerudung, ada sepatu, ada sandal. Gitu. Sepatunya punya satu, kalau dia pecinta tas, tasnya bisa 10. Ya. Jadi dia sudah mati secara normalisme. Ya. Kalau dia suka dengan gantungan kunci, gitu ya, dia punya koleksi gantungan kunci yang banyak, atau arloji, ya, bahkan dia punya jadwal. Ketika saya acara ini pakai arloji ini, ketika acara ini saya pakai ini. Nah, seperti itu. Jadi apapun bentuk cinta itu akan membunuh idealisme seseorang. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi titik tumpu ketika memilih sebuah judul, gitu lah ya. Nah, terkait desain, nah untuk ilustrasi isi sudah lumayan ya, lumayan cakep. Jadi ada ilustrasi isi di masing-masing cerpen, gitu ya. Bahkan kemarin ada seorang cerpen isi itu sudah komen ketika saya buat status itu, "Duh, apik," jawabannya gitu. Nah, ini berarti itu sudah di ranah orang-orang serius, itu sudah bagus. Dan mereka kaget, itu dikirakan cerpen saya sedang meluncurkan cerpen saya. Terus saya beri penjelasan, "Wih, kok keren-keren mahasiswa sampean?" Ya. Bagaimana branding itu kita ciptakan? Ya. Jadi secara tidak langsung saya sudah memproklamirkan kalian di dunia kecil kesusastraan. Makanya setelah UTS itu kan saya minta revisi, walau kadang saya lihat itu revisinya macet, gitu ya. Kemarin itu saya baru selesai 3 cerpen, ya, yang saya baca, saya mencoba untuk menata logikanya, banyak hal yang kerap kali diulang, ya. Tapi akan saya biarkan ketika itu menjadi struktur yang bagus, ya. Misalnya pengulangan pada cerpennya Mawar, gitu ya. Jadi itu karena ada unsur yang secara dilakukan repetisinya, itu ada unsur kesengajaan, itu akan menjadi menarik, ya. Tapi ada sesuatu yang diulang tetapi tidak sengaja untuk diulang. Misalnya pengulangan di deskripsi itu sudah ada, diulangi lagi di dialog. Nah, itu kan pengulangan yang tidak sengaja. Nah, itu akan merusak. Tapi kalau pengulangan yang disengaja itu akan menciptakan repetisi. Nah, repetisi berarti kan kita sudah masuk ke arah gaya bahasa, style. Ya. Nah, pada titik ini pengulangan, kalau sudah repetisi ini berarti kan ada maksud tertentu. Gitu. Nah, makanya maksud-maksud itu kadang belum sampai ke pembaca. Makanya ketika ada buku, kadang ada forum peluncuran buku, ya. Kemudian ada forum bedah buku. Yang ini salah satu bentuk acara untuk menjembatani antara penulis dan pembaca. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bentuk tulisan juga ada resensi buku, gitu ya, kritik terhadap buku. Ya. Jadi ini dari satu tulisan itu bisa menciptakan 4 dimensi yang berbeda. Makanya menarik ketika kalian konsen di dunia tulis menulis. Pekerjaannya apa? Guru. Tetapi pendapatannya banyak. Kalau di Indonesia ini guru kan pendapatannya kecil, tapi dia pendapatannya banyak. Berarti pendapatan itu bukan gaji. Diambil dari itu, dia rajin menulis resensi buku. Kalian tahu resensi buku itu kalau di media massa dihargai berapa? Ada yang tahu? Paling tidak, paling murah untuk saat ini 150. Paling murah
resensi buku. Jadi mengulas buku itu loh, mengulas buku yang baru terbit, ya itu paling murah segitu. Kalau di Jawa Pos itu 750. Ya. Kalau kalian bisa menulis resensi dalam sebulan itu 4 kali dan terbit 750 dikali 4 3 juta. Nanti gaji ngajarnya 800.000, 3 juta 800. Tuh ditambah lagi. Kalau misalnya satu buku, kalau sudah buat satu buku, nanti buat buku anu lagi, tulisan lagi, kritik selanjutnya dikirim ke harian yang lain. Ise dikirim ke Kompas, isinya 1,5 juta satu. Diturunkan Pak, koran itu terlalu berat. Ke media online, ulasan di Mojok itu 300.000, dibaca basi 200.000. Kalian dibayar. Kalau tulisan kreatif, kalau di tulisan akademik jurnal kalian yang bayar. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang sedikit berbeda di sini. Makanya awal-awal itu saya jarang sekali menulis jurnal penelitian karena menolak, hati saya menolak. Selama ini saya menulis itu dibayar, sekarang saya nulis harus bayar. Sampai akhirnya saya mencari jurnal yang bisa membayar saya ketemu gitu. Akhirnya saya kirim ke sana. Honornya 1 juta di jurnal Sirok Bastra, Balai Bahasa, Kepri. Itu jadi ada, tapi harus dicari. Karena apa? Karena itu sangat jarang. Nah, maka dari analisa pertama itu saya terus mencari minimal dari, kalau balai bahasa itu minimal itu gratis, tidak bayar. Oh gini, berarti yang mapan ini jurnalnya sudah lama, kemudian kelembagaannya bagus, itu memberi honor. Tapi kalau belum begitu bagus, ya minimal itu gak ada APC-nya, jadi nggak ngecas untuk setiap artikel yang terbit di sana. Itu seperti itu. Nah, makanya menarik ketika guru pendapatannya berapa? Pendapatan saya 10 juta. Masa sih gitu ya? Iya, karena pendapatan bukan gaji. Setelah itu bukan. Itulah kenapa ya mata kuliah itu di bahasa Indonesia tidak sekadar pembelajaran, ya kan? Ada kebahasaan, ada kesastraan, itu ada potensi-potensi di sana, ada soft skill di sana. Dan itu sudah diajarkan agar seorang pendidik itu bisa pendapatannya layak. Nah, tetapi pada umumnya ya hanya mengharapkan gajinya itu, makanya jadi pontang-panting. Iya kan. Padahal kurikulum perguruan tinggi itu sudah menata. Ada menulis kreatif, berarti nanti diupayakan bahwa guru itu nanti bisa menulis ya dari tulisan itu untuk menambah gajinya dia. Kemudian ada mata kuliah dan lagi kepenyiaran. Ya. Nanti diharapkan itu setelah mengajar bisa menambah pekerjaan di radio, menjadi penyiar. Tapi saat ini itu kan tidak se-strong itu. Ngajar aja sudah. Tapi guru-guru zaman dulu itu ya, ngajar itu adalah panggilan, pekerjaan itu bukan itu. Ada yang dari Lamongan? Lamongan itu masih sama seperti yang dulu untuk dunia pembelajaran itu. Ya. Jadi orang Lamongan, khususnya laki-laki, ya, karena tradisi di Lamongan itu kan perempuan yang melamar laki-laki. Ya. Jadi anak laki-laki ya lulusan pendidikan atau SPD gitu ya,
Tidak peduli dia ngajar di SD, SMP, SMA, yang penting guru. Ya, maka sudah jadi lirikan itu sudah. Tapi kalau di luar Lamongan, ojo nabi ambek guru kalau duitnya. Tapi di Lamongan berbeda. Jadi dia guru itu langsung, nah, anak sampean wis ana sing nganu dah tak peing antara orang tua dengan orang tua itu. Jadi gitu. Atau anak hadisnya ya ini ya dia sudah ngajar sekarang, oh ya wis. Jadi ketika saya wawancara lebih lanjut, kenapa bisa seperti itu? Orang tua itu sudah menyiapkan. Ya. Jadi anak saya ketika menikah dengan guru ini, katakan di SD gajinya 150.000, gitu ya. Tapi orang tua ini sudah menyiapkan. Nah, ini biar nanti untuk hidupnya, sawah ini biar dia garap, toko ini biar dia garap. Ya. Yang penting guru itu di Lamongan. Itu masih sampai sekarang. Jadi orang tua itu sudah menyiapkan. Ya. Nah nanti hidupnya bagaimana anak saya, kan gajinya 150.000, gak cukup hidup sendiri aja, gak cuma lagi hidup berdua. Nah tapi orang tua di Lamongan itu menyiapkan itu, entah usaha ya usaha, yang bertani yang bertani, yang berdagang ya berdagang, yang jasa ya jasa gitu. Sehingga yang penting guru, karena apa? Di situ setidaknya masa depannya cerah untuk sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau di luar Lamongan ini ya sudah carut marut seperti yang kita lihat ini. Bahkan beberapa hari yang lalu itu saya menelpon kakak tingkat kalian yang terpaksa tidak bisa lulus karena masalah ekonomi. Saya pun berpikir tahun lalu itu dia sudah lulus. Karena saya Jabri itu kalau ada masalah apa-apa hubungi saya. Dia nggak hubungi saya berarti saya pikir dia sudah lulus. Baru kemarin Pak Kaprodi menyampaikan anak ini belum lulus. Terus tak WA nggak dibalas, tak telepon, alhamdulillah diangkat, nggak ketemu. Nah di situ dia nggak optimis, nanti harus ngajar ya. Dia nggak, nampaknya itu dari raut mukanya itu dia nggak mau ngajar. Kenapa? Kamu takut uang dari ngajar nggak cukup untuk hidup? Saya punya referensi lembaga yang gajinya sudah lumayan. Di Mojokerto kurang lebih ada 6 lembaga. Pakai lagi-lagi masuk lagi sana. Gajimu di Satpam berapa? 1.500.000. Masih banyak di situ. Di situ bisa ketemu 2 juta. Itu satu. Kalau kamu punya tempat, kalau di swasta itu kan tidak berbasis harus ceklok setiap hari, kan di sekolah khususnya, tapi melihat juga adanya berbasis jam ya. Maksudnya kamu dapat 15 jam pelajaran, kalau dikalkulasi jadi 2 hari lah. Dalam seminggu hari aktif itu kan kalau di swasta kayaknya Sabtu masuk ya. Nah itu kan berarti 2 masih sisa 4. Nah bayangkan nanti di lembaga yang sama ya, 2 misalnya 2 ini ketemu 1,5 berarti ketemu sudah berapa? Sudah oke kan? Itu strategi 1. Pak, tidak semudah itu, kami tidak punya relasi gitu ya. Nah, bisa mencari satu sekolah satu dan yang lainnya menjalankan soft skill seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya milih menulis, saya sudah beri gambaran tadi apa. Tapi perempuan ini enak, kalau perempuan ini rata-rata semua perempuan ya, itu masih enak, makanya banyak guru-guru itu perempuan bukan laki-laki. Jadi akan saya salut ketika ada seorang laki-laki masuk yang kekinian ya, yang baru-baru. Sebenarnya sulit kalau laki-laki masuk itu. Kenapa? Nanti dia menjadi kepala keluarga, menjadi tanggungan, ya, dengan gaji yang sebegitu tidak cukup. Tapi satu, kalau dia struggle, ya, itu dia belajar tirakat nomor 1. Bagaimana dengan gaji segitu cukup hidupnya?
Jangan hidupnya saja. Ngomong 150 misalnya jarak mengajarnya itu paling rendah adalah 8 kilo atau 5 kilo. Iya, 5 kilo lah. Deket kan ya, satu desa itu kalau 5 kilo ya kan. Tapi sekarang kan hampir nggak ada guru yang apa namanya naik sepeda angin ya, nggak ada kan pakai motor ya juga ya. Nah motor paling untuk 5 kilo lah, katakanlah motor terbaru 48, paling boros kan 48 kilo per liter, tinggal dibagi misalnya 5 kilo temu 8 ya, anggaplah 9 gitu ya, berarti 9 hari 1 liter kalau dipakai ngajar toh. Iya, karena tidak dipakai ngajar juga dipakai kemana-mana, dialokasikan nanti beli bensin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. 3 hari sekali seperti itu ya, beli bensin 30.000, 30 dikali 10. Nah, ribet kan hitung-hitungan itu. Pernah nggak belajar begitu, ngitung begitu? Enggak kan? Sehingga kalian nanti akan berhadapan pada fenomena itu ketika benar-benar menjalani. Ya, ini kan masalah di pendidikan kita tidak mengajarkan ilmu tentang hidup gitu ya. Iya kan? Nah, baru nanti kalian menjadi Wonder Woman ketika sudah menikah. Ya, benar-benar menata manajemen, banyak hal yang ditata gitu ya. Ya. Dikasih suami uang 3 juta ini harus cukup sebulan, dibagi ini, nah harus cukup. Tapi kalau nggak bisa memanage kurang, tapi kalau bisa memanage istimewa dan mewah, dua hal yang berbeda. Bisa enggak misalnya kalian ibu dari 2 orang anak 3 juta? Bisa. Tidak bisa. Maka lakukanlah mulai dari sekarang agar kalian bisa. Caranya gimana? Journaling. Pernah nggak membuat journaling ini? Nulis jurnal harian. Itu yang membuat kalian tidak tahu track record keseharian kalian. Sekarang misalnya saya tanya ini, yang pasti loh ini saya tanya, 1 bulan pengeluaranmu berapa? 1 bulan. Karena saya ada pas-pasan saya hitung. Berapa? Kalau saya mirip banget ya Pak ya, itu 1 juta. 1 juta Mirip cukup. banget ya Pak. Saya kan di luar pokok, kelas itu kan ada 5. 1 juta. Oke. Enggak tahu. Nggak tahu Pak, mirip dulu. Saya nggak tahu soalnya dikasih. Ibu saya pernah bilang kalau pengeluaran saya hampir 1,4 juta. 1.400.000. Iya, sekitar segitu. Ibu tapi ya kamu nggak tahu karena ibumu yang memberi uang kamu sebulan nggak habis segini. Nggak tahu. Dominggas 300 Pak. 300. Nah, ketika yang bisa memberikan angka itu berarti dia tahu pengeluaran saya berapa. Dia sudah belajar manajemen itu. Ya. Uang kosnya berapa? Saya jarang sih Pak dikasih yang rutin tiap bulan karena saya juga dapat KIP kan. Jadi itu yang pasti. Enggak, maksudnya kos kamu itu berapa? 500 per bulan. Tapi yang bayar berapa? Yang membayar orang tua berarti tidak termasuk dari 1 juta tadi. Enggak. Masih istimewa. Saya membayarkan tadi 1 juta itu dengan uang kos. Nah, 1 juta kalau hanya tidak tanpa kos berarti masih istimewa. Iya. Kalau Dominggas itu sudah kosnya berapa sebulan? 200 Pak. 200. Berarti 500 pengeluaran sebulan. Enggak. 300. 300 termasuk kosnya. Iya. Kos 200 terus hidupnya 100. Semakin sulit saya membayangkan. Tapi sudah berapa lama kamu di sini? Berapa ini? Mau 2 tahun. 2 tahun. Jadi
Ini salah satu bentuk kekuatannya Domingas gitu ya. Bisa hidup, ini hidup, Domingas hidup, Domingas bisa kuliah. Nah, kalau dilempar ke sini, ya kalau dari sana dilempar ke sini 300 dengan 1 juta, berarti misalnya dengan Saya langsung nah, itu kan menarik kan begitu turun. Nah, berarti kalau misalnya pakai ukurannya Domingas misalnya, berarti ada sisa 700. Iya, itu. Tetapi dari uang 1 juta itu kamu bisa menyisihkan berapa? Tidak, ya. Bisa berapa? Saya nabung kok Pak. Nabung tapi ambil emas. Enggak, ambil emas. Saya beli cincin-cincin gitu yang apa alatnya lengkap belakang kanan atau di atasnya gitu. Ini saya tabung di 4 tahun kemudian jadi ini udah ada empat yang saya beli. Oke, sudah lumayan baik. Saya simpan. Sudah lumayan bagus kok. Oke. Nah yang belum, nah itu yang perlu ditanyakan kepada dirinya sendiri. Mau survive nggak? Orang survive pertama itu tahu pengeluaran. Ya, sebelum kalian, ini kan kalian sudah dapat pendapatan. Maksudnya, masa nggak belum bekerja? Saya belum bekerja loh. Iya, tapi kamu kan dapat dari orang tua, itu pendapatanmu. Ya, berarti selama ini kan tidak memperhatikan itu. Ya, coba sekarang mindsetnya diubah. Pendapatan saya berarti dari orang tua itu. Pekerjaan saya apa? Belajar. Ya, coba ditertibkan itu saja. Hidup kalian sudah menarik. Orang bekerja, kalau nggak bekerja itu dapat gaji nggak? Nggak bekerja, digaji nggak ya? Nah, berarti kalian kalau nggak belajar harusnya nanti dapat uang saku. Nah, diterapkan begitu. Saya sudah belajar belum ya? Oh belum. Oh kalau belum berarti uang jajan saya nggak boleh dipakai jajan, ditaruh di buku tabung. Saya belum belajar, berarti saya nggak boleh jajan. Coba menerapkan pola pikir yang sesederhana itu. Apa hasilnya? Nanti. Nabung diambil lagi nggak? Iya. Jadi kan gitu, kalian harus punya mindset itu. Coba kalian menata itu sejak ini belum terlambat loh. Ini semester berapa sih? 4. Belum terlambat. Jadi bayangkan itu, ini 4 ini kan sudah terlewat ya, tapi tinggal sisa 4 lagi. Ini bisa diperjuangkan. Jadi tidak menambah hal, maksudnya saya menjadi penulis, saya menjadi apa itu. Memanage ini saja, lulus itu ya. Itu sudah menarik nanti. Kalian pasti punya satu dana darurat. Dana darurat idealnya kalau pengeluaran Dinda tadi 1 juta sebulan, ya berarti dana darurat Dinda itu 3 juta. Ya, harus punya 3 juta di rekening yang nggak boleh dudek-dudek. Itu namanya dana darurat. Ya. Makanya kalian harus tahu, Pak, dana darurat saya berapa ya? Enggak tahu, kalian pengeluarannya sebulan berapa? Yang 1.400.000 berarti dana daruratnya 4.200.000. Tiap orang beda-beda. Jadi goal yang pertama menata dana darurat itu. Kalau di situ ya, itu kan proses terus, kita tidak tahu. Tapi setidaknya kalau punya dana darurat, ada kebutuhan mendadak, tidak bingung. Gitu. Coba menerapkan itu, ya. Gitu. Ya. Sama setiap kali tabungan saya itu selalu habis karena ada kebutuhan kan. Tapi setidaknya tidak menambah hutang. Ditabung nanti ada kebutuhan itu dipakai karena dari saya belum bisa menerapkan seperti financial planner itu belum bisa ya, karena sampai detik ini saya kumpulkan akhirnya tetap habis, saya kumpulkan tapi tetap tertata manajemen itu pelan-pelan ya. Jadi goalnya itu, kalau kalian sekarang ada orang yang cukup menarik dan viral di media sosial itu tentang apa ya,
manifest mimpi atau apa gitu. Seorang perempuan. Nah itu nanti coba ditengok. Jadi dia itu malah semakin unik lagi. Jadi dia berkata, alhamdulillah besok ya, atau alhamdulillah tahun ini saya menjadi pembicara top di Surabaya. Padahal dia belum. Jadi dia memanifestasi pikirannya dia, alam bawah sadarnya dia. Ya. Jadi alhamdulillah saya menjadi pembicara top 2026 di Surabaya. Jadi padahal dia belum itu, tapi dia terus mengatakan itu pada dirinya. Dan konon menurut versinya dia keturutan. Dan ketika saya menyimak itu, saya mengembalikan kepada diri saya, memang benar. Memang benar itu terjadi. Nah, kemudian ketika saya kembalikan ke karya-karya saya membuka puisi-puisi saya mengingat puisi-puisi saya, semuanya itu terjadi. Hingga pada titik tertentu saya menyebut bahwa puisi adalah doa pada tingkatan seperti itu. Makanya sekarang itu saya lebih takut untuk menulis puisi. Nah, takut nanti kalau tulisan saya jelek, maksudnya dalam artian itu saya berkata yang tidak baik, itu akan terjadi. Ya, saya juga bukan orang yang taat-taat banget. Jadi saya dulu seusia kalian juga punya pacar, ya. Saya cinta mati karena ketika putus saya ingin mati beneran. Gitu. Saya cinta mati, pada titik tertentu itu saya menuliskan puisi, apa benar kau adalah istriku? Di puisi saya itu saya ragu, dan ternyata setelah lulus kuliah dia tidak jadi istri saya. Nah, karena saya sendiri di puisi saya itu saya ragu. Oh ya Allah, iya ya. Jadi saya tiba-tiba itu takut gitu loh. Ya, sesuatu yang saya tulis gitu ya. Gitu ya. Itu terjadi semua di dalam kehidupan saya. Makanya sekarang saya lebih ya itu takut untuk menulis. Kalau si puisi ya, kalau cerpen saya tidak menemukan efek ya. Kalau cerpen saya belum menemukan efek karena kecondongan hati saya kan ke puisi, jadi totalitas saya di puisi. Sampai pada titik itu dulu saya menulis, saya punya seseorang yang imajiner, pembaca imajiner gitu ya di Jakarta. Maka saya imajinasikan saya di Jakarta. Saya menulis meja nomor 8 ya, cerpen itu bersetting Jakarta. Dan saya belum pernah ke Jakarta. Dan orang itu mendatangi setting di cerpen saya, dia kemudian menelpon saya, kamu habis ke Jakarta ya? Tidak. Saya nulis tentang Jakarta. Dia ya naik kendaraan ya, di dalam cerpen saya itu saya tulis gitu ya, butuh waktu di jam sekian sampai di tempat ini, kalau dari titik ini membutuhkan waktu sekian, dan dia melihat arlojinya sampai di rumah makan itu pas. Nah pada titik itu, nah iya, kalau kita mengerjakan dengan hati, maka itu terbuka dengan sebenar-benarnya. Saya nyari di Google, tapi ketika dicek oleh orang Jakarta, benar-benar terjadi. Gimana saya menggambarkan rumah makan itu? Sekarang itu kan kebetulan saya nulis itu sudah ada internet ya. Saya pakai Google Map. Google Map itu kan bisa menggambarkan ruang. Ya, di situ. Sampai dia itu berusaha menjadi tokoh di situ, pesen minuman yang sama, ya. Membayangkan dengan pramusaji yang seperti itu. Bahkan pramusajinya itu, kok bisa kamu menggambarkan sedemikian rupa? Ya risetnya banyak. Saya nggak perlu ke Jakarta, saya bisa menulis.
Nah, di situ pengalaman itu saya datangi dari awal dari analisis puisi. Saya berkali-kali lewat di bantaran Sungai Brantas di Jombang, itu tidak ada perasaan apa-apa. Tapi setelah menganalisis puisi bahwa di puisi itu disebutkan di bantaran kali ini banyak orang-orang meninggal dibunuh oleh zaman-zaman PKI itu. Setelah saya menganalisis itu, siapa saja yang mati, ya, dan saya lewat di situ, merinding saya. Padahal dari dulu saya lewat sini itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah menganalisis puisi dan tahu ternyata di situ banyak orang mati, ya, dibunuh oleh PKI, saya lewat situ merinding. Nah ini loh kekuatannya kesusastraan, ya, ketika kita sadar, ya, ketika kita sadar. Nah, makanya kalau orang yang mendatangi karya sastra dengan kesadaran, dia menemukan kesadaran. Ya. Saya perlahan-lahan menjadi baik karena kesusastraan. Karena saya berangkat dengan kesadaran, lambat laun berangkat dengan kesadaran. Dulu tidak dengan kesadaran. Jadi saya nakal sekali dulu. Di seusia kalian, bagaimana kata-kata itu bisa menaklukkan semua wanita. Bayangkan betapa nakal diri saya. Makanya di kumpulan puisi pertama saya itu membenci perempuan, tapi saya berjanji pada diri saya harus bisa menaklukkan perempuan. Kenapa saya benci? Karena saya melihat orang cantik itu kakean gaya. Ya, biasanya yang cantik-cantik itu dia sok cantik, sok sombong gitu. Ya, dan biasanya perempuan cantik itu levelnya itu agak milih gitu kan, agak tinggi apa dan sebagainya. Dan kebencian itu kan lahir dari SMA. Ya, SMA saya hanya suka membaca, tidak begitu banyak menulis. Tetapi buku-buku di perpustakaan sekolah itu sudah bisa saya baca. Kenapa begitu? Ya karena saya nggak punya uang saku untuk jajan, sehingga saya membaca buku. Nah, dari fenomena itu, ya akhirnya ketika akhir kelas 3 itu mulai menulis, mengirimkan email ke orang. Dan di semester 4 di usia seperti kalian ini, cerpen saya baru dimuat di koran. Nah, dari situlah saya semakin serius dan membenci melihat perempuan cantik itu benci. Tapi saya harus menaklukkan dia. Maksudnya menaklukkan dia itu bagaimana? Ya biar dia tidak misalnya sombong, ya biar dia tidak sombong. Saya bukan dalam artian itu playboy, tidak begitu. Enggak. Jadi bagaimana akhirnya dia tunduk dengan saya? Ketika seorang perempuan yang saya bidik itu sudah minta dituliskan puisi, berarti dia sudah kalah dengan saya. Seperti itu. Sampai akhirnya ngobrol dan lain sebagainya, itu banyak orang-orang ini ya sama laki-laki gitu ya, atau di antar orang itu loh gini-gini, itu bidikan saya selanjutnya. Jadi saya begitu. Jadi kalau dia kayak playgirl gitu ya, maka saya patahkan dia. Caranya bagaimana? Ya dengan kata-kata. Bagaimana perempuan itu nanti sampai akhirnya benar-benar terjatuh, dan setelah terjatuh maka saya harus pergi. Karena saya tidak playboy. Agar saya memberi pelajaran, agar dia tahu rasanya sakit. Banyak laki-laki yang telah kamu buat sakit. Sehingga di buku puisi pertama saya, isinya yang paling banyak adalah menghajar politik. Ya, politik dalam bidang apapun, pendidikan apa dan lain sebagainya, kritis di situ, dan ada banyak diksi-diksi tentang seperti itu. Ya, keras. Puisi-puisi saya itu di situ keras. Makanya 2 aroma itu aja, karena ya masih muda. Dan saya melihat itu kadang, ya Allah, diri saya begini. Hingga di buku puisi kedua saya itu sudah religius sekali. Nah, karena sudah berangkat ada proses-proses di situ, ada proses kesadaran, ya.
Nah, di dalam puisi dan cerpen itu intinya sama. Bagaimana gagasan itu harus kalian sampaikan. Pada cerpen Mawar, ya, itu kenapa saya biarkan dan tidak saya edit? Karena oke lah, mungkin ini kesalahannya Mawar, ketidaksadaran Mawar, tapi saya mungkin akan saya edit ketika cerpennya Mawar nggak kuat. Karena secara kekuatan logika dan kebahasaan cukup kuat, maka saya biarkan. Ya, karena pemenang lomba DKJ Dewan Kesenian Jakarta novel, ya, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun 2023, polanya melakukan pergantian sudut pandang penulisan dan sama dewan juri dimenangkan. Oke, berarti sekarang ada logika baru di dalam kesusastraan. Jadi perubahan sudut pandang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena ini ada ideologi yang ditawarkan. Itu sudah ada kerangka karena 2023 kemarin. Teori sastra itu lahir dari fenomena. Ya. Karena saya biasanya kalau tulisannya nggak kuat saya ubah. Ngapa? Karena nggak kuat tulisannya. Tahu ada perubahan itu di cerpennya Mawar? Ada. Sudut pandangnya aku terus menjadi sudut pandang ketiga. Alasannya? Alasannya karena itu saya ubah itu sampai 4 kali Pak di sudut pandang pertama. Tapi itu kayak kurang mendeskripsikan tokoh utama gitu. Akhirnya yaudahlah saya pakai yang pertama saja gitu, yang di sudut pandang. Kan awalnya Pak Satoni di catatan momen itu bilang kalau ini kok di sudut pandang pertama lalu sudut pandang ketiga, itu saya ubah berkali-kali itu sudah, tapi itu saja menurut saya jelek. Oke. Jadi kamu nanti tinggal mencari catatan penjurian Dewan Kesenian Jakarta itu biar kamu punya logika ketika ada orang bertanya kenapa cerpenmu kok begini. Nanti dicari itu literatur itu penilaian dewan jurinya. Kemudian saya melakukan pengeditan ekstrim terhadap cerpennya Dinda, ya, karena Dinda sering alpa ya, tidak ada di kelas ketika beberapa kali pembelajaran. Kenapa Dinda? Pertanyaan saya ketika saya tanya kepada temannya, Mbak Dinda di Malang, apa masalahnya kan gitu, kok sering kadang di Malang? Gak ada masalah. Kembali ke Adha. Terus saya pulang. Terus berikutnya itu kan tanggal 1-nya itu. Saya nggak balik lah karena besok libur. Iya. Apa ya? Kalau di rumah tuh kayak males bergerak, mager. nggak pengen kesini lagi. Karena ketutupan dia. Nah, jadi itu saya melakukan begitu besar pengeditan karena 2 atau 3 kali saya tidak melihat perkembangannya. Kamu juga tidak mengirim cerpen itu kan, dan saya baru menemukan yang terakhir. Yang terakhir itu karena waktu saya membuka kamu belum ada. Ya, jadi saya belum mengecek lagi. Saya pikir sudah tidak ada yang mengunggah. Hingga saya baru membaca itu di kumpulan ini. Ya, kok salah sebentar. Salah masuk. Ya, itu ya semoga tidak keberatan ketika saya mengubah begitu banyak gagasan yang ada di, sebenarnya tidak banyak sih, tapi saya mengganti yang menurut saya banyak itu karena harus mengubah judulmu itu kurang kuat dan saya beri judul baru gitu ya di situ yang saya ambil dari di dalamnya. Kamu tahu kira-kira judulnya? Hah? Tidak lagi. Apa kira-kira? Itu ada di cerpen punya. Cuman ada satu sih, tapi saya tambahkan lagi agar itu menjadi kuat di akhir.
Ya. Jadi saya beri judul, ya. Apa kira-kira? Biar lebih. Karena apa ya? Agak dekat ya, agak dekat yang kebahasaan yang agak dekat kamu dengan Mawar, bahasannya agak dekat. Siapa? Mita. Dan ya seperti tempat duduk kalian ini loh. Jadi gini, kamu ada di tengah-tengah mereka. Secara bahasa seperti tipografi duduk saat ini. Nah, saya kerap kali mengalami begitu. Saya ingin menjelaskan, tapi tempat duduk kalian sudah menjelaskan posisinya. Jadi kamu itu diapit oleh Dinda sama Mawar, ya. Kamu di tengah-tengahnya. Jadi maksudnya itu kamu tidak ke tepi seperti Dinda, tidak ke tepi ke Mawar juga tidak. Kamu ada di tengah-tengah. Karena yang sudah terbaca kebetulan juga 3 orang yang ada di depan ini. Setelah itu kan saya lebih, karena harus menata logika bagaimana sih cerpen ini agar bisa menarik, walaupun nanti kedepannya itu saya tetap, walaupun buku ini tidak disebarkan secara luas ya, tapi saya berpendapat nanti ada orang yang akan membaca buku ini. Kenapa saya harus perfeksionis? Karena nama saya ada di situ. Itu nanti ya, sebagai editor. Jadi setidaknya tugas editor gini loh. Jadi menyamakan persepsi, menyamakan bahasa, hanya begitu. Jadi kadang saya harus membaca ulang berkali-kali. Apakah sudah terlihat bahasanya sama ya? Sehingga tidak sekadar itu. Makanya tahap awal itu pekerjaan yang paling membosankan seorang tata bahasa itu ketika mengedit kata titik itu masih salah. Makanya beberapa kali itu kan saya minta kalian membersihkan itu. Biar nanti kalau saya sudah menyunting cerpennya, saya sudah gak ingin marah-marah gitu. Kalau masih ada salah titik, bahkan Mawar saya sudah berkali-kali menyatakan kemarin ada kata hubung korelasi, tapi Mawar yang diubah hanya terakhir. Di awal-awal masih tapi dan melainkan. Ya, bukan kemudian tidak. Di awal masih banyak itu, ya Allah. Kemarin lu sudah saya minta ngedit, tapi belum bersih juga. Akhirnya saya membersihkan itu sebelum menata logikanya. Kemudian saya awal baca lagi. Makanya menyuntingnya lama. Kayak gitu. Nah, sudah tahu Dinda apa kira-kira? Untuk Pak. Lelaki berkemeja hitam. Saya tambahkan di bagian akhir, ya. Itu ada sedikit kegagalan sebenarnya di bagian menjelang akhir. Ada entah kamu sudah merasakan apa di bagian itu, ya. Ada yang dipaksakan menjelang akhir itu, tapi itu belum saya ubah. Ada yang saya hapus, tapi nuansanya masih bersama. Nanti ditunggu sampai ini selesai, nanti akan saya kembalikan dibaca ulang. Jadi file cerpen kalian yang terakhir itu jangan sampai berubah. Kemudian nanti setelah ini dicermati, setelah saya sunting itu perubahannya apa. Itu biar kalian tahu, oh gini loh, logikanya akan menjadi lebih baik. Yang gitu. Jadi saya tidak memberikan judul yang nggak ada di situ. Di situ kamu sudah menulis bahwa salah satu style tokoh. Sebenarnya yang cerpenmu itu yang mengganggu di sini adalah nama tokoh. Kenapa? Kenapa sih ini? Ini harus memberikan simbol. Perempuan ini adalah seorang intelektual dan kaya. Ya. Kemudian yang satunya ini laki-lakinya juga intelektual dan kaya. Ya. Sedangkan nama yang kamu pilih terlalu populer. Sesuatu yang populer itu tidak identik dengan keduanya. Identik hanya satu, kekayaan. Tapi untuk kecerdasan, untuk intelektual, nama ini kurang tepat. Tapi kalau misalnya kamu backgroundnya itu tidak ada intelektualitas di situ, settingnya intelektualitas masalah.
masalahnya. Nama itu nggak cocok, kurang kuat. Ya. Jadi kamu harus meriset nama yang kira-kira cocok gitu apa ya gitu. Jadi risetlah perusahaan yang dijadikan nama atau nama orang yang dia mendirikan perusahaan dengan nama. Jadi harus riset. Tidak pada tataran itu kamu harus riset gitu. Jadi ada riset yang mana saya minta untuk menggambarkan kamu suatu elemen, oh yang masuk. Terus, jadi ini kamu harus riset. Nama yang kamu pakai saat ini hanya cocok untuk menunjukkan kekayaannya dia. Terus kemudian budayanya orang-orang kaya, maksudnya dia dengan tunangan dan lain sebagainya, itu cocok nama itu. Tapi ketika ingin mempertahankan ideologi, nama ini nggak cocok banget. Iya, maksudnya nggak mewakili simbolnya itu loh, nggak sah. Coba nanti diganti nama tokoh yang pas. Dua-duanya. Karena nama-nama populer dua-duanya. Kalau Kiara itu saya lihat itu kayak wanita yang tapi dia cerdas, tapi kayak polos tapi cerdas itu Mbak, prestasi. Makanya saya pikir aja Nah, itu ketika di dalam dunia kesastraan, tokoh-tokoh seperti itu maksudnya di pop culture. Jadi novel-novel yang populer. Nah, karena tulisanmu ini sudah kuat untuk cerpen serius, gitu loh. Jadi butuh nama yang cocok di dunia sastra serius, gitu loh. Coba carikan yang lebih untuk konteks Indonesia saja, karena konteksmu di sini lebih kuat ditaruh di Indonesia, gitu loh. Nggak muncul barangnya, malah saya nggak nemukan. Cuman perspektif yang anak perusahaan itu konteks barat. Ya. Tetapi lepas dari itu, kamu menggambarkan setting, kamu menggambarkan apa dan lain sebagainya, itu Indonesia. Jadi namanya buat nama Indonesia, nama yang pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Coba riset begitu, nanti apa sih nama saya yang cocok gitu. Dan ada saya ubah ketika kamu menyebut universitas itu kayak kurang jadi saya mau perguruan tinggi. Ya. Dan ada kegagalan di ketika fase ingin menunjukkan keberhasilan, nah itu ada jeglong di tengah-tengah sebelum ending. memaksa. Itu. Tapi nanti akan saya baca-baca lagi, kalau memang perlu saya melakukan perubahan akan saya lakukan perubahan. Jadi kan gitu. Untuk cerpennya Dinda lebih tepat kalau menurut saya judulnya Lelaki Berkemeja. Makanya di bagian akhir saya tambahkan lagi ketika momen di awal. Nah ini loh yang saya sebut tadi pengulangan. Itu terjadi di Mawar, ya. Kalau Mawar itu dia menarik sejarah, gitu ya. Tetapi di sini juga sejarah, tapi sejarah pertemuan antara dua tokoh. Kemudian diulang lagi pertemuan di akhir, gitu ya. Itu epilog itu saya hapus. Ya kata epilognya saya hapus. Saya ganti dengan bintang. Mengapa? Kamu sedang tidak membuat seri. Oke, kan saya buat seri, tapi aku buat cerpen. Agak panjang sih untuk cerpen, tapi tidak masalah. Jadi seperti itu, baru di situ saya munculkan lagi yang di awal itu, karena kamu melewati itu, kamu orang tidak menyebutkan itu, padahal ini yang akan menjadi style. Jadi saya tambahkan dengan kemeja hitam di akhir. Awalnya kamu nggak ada. Nah, itulah yang menjadi bahan lain, sehingga cerpen ini pasti beri
lelaki berkemeja. Itu sudah memberikan imajinasi daripada judul kamu itu sudah ketebak banget gitu loh. My kampus. Jadi sebelum membaca ini pasti nanti percintaan di kampus deh. Itu kan maksudnya bukan jelek ya, tapi gampang ditebak gitu loh. Kayak sinetron itu kan juga pasti ini nanti gini. Bener gak? Ya. Tapi kalau kamu nonton film kan beda. Film layar lebar. Iya. Kadang ini pasti nanti gini. Lo ternyata enggak. Kan gitu loh. Semakin tinggi genre ya, itu yang ditawarkan begitu. Ya. Tapi kalau kamu pakai judul itu, tebakannya pasti nanti jatuh cinta ini di kampus. Tapi coba dengan ini, lelaki berkemeja hitam. Kira-kira isinya apa ya? Kayak pria juga bagus. Pria itu kurang berwibawa. Maksudnya untuk ini loh ya, untuk profesinya dia. Ya, jadi kalau dia pecinta alam, kalau apa gitu ya, yang adventure. Iya, santai. Pakai pria. Kemarin saya tulis pria berkemeja hitam. Nanti ini kurang elegan kata pria. Jadi kalau pria itu kan lebih ke jungle gitu. Iya. Kayak kebebasan. Iya. Karena dia ini bajunya rapi, pakai arloji, pakai mobil, anak orang kaya, calon pebisnis. Kayaknya lelaki saja. Nah, akhirnya saya ganti lelaki. Jadi gitu. Ini namanya diksi. Ya. Pria sama laki-laki itu kan maknanya sama. Cowok maknanya sama. Tapi ketika dipasangkan dia akan membawa makna sendiri. Gitu ya. Ini yang perlu dicermati. Nah, di sini pada titik ini ya kamu sudah oke. Nanti dibaca lagi tentang yang selanjutnya nanti akan saya sampaikan dengan apa yang perubahan-perubahan itu saya ingin menciptakan bagaimana sih alur ini bisa terjadi gitu. Cuman yang saya kaget loh kok jadi 165. Itu yang saya kaget. Saya membayangkan kemarin 70 halaman. Apa yang salah? Kemudian saya cek gitu ya. Apa layoutnya kemarin itu kamu pakai membuat makalah 4333. Iya. Nah ini kalau nulis makalah kan itu. Nah ini sekarang kamu sedang nulis makalah, makanya saya minta mengubah. Gak tahu ketika diubah kemarin jadi berapa lama? Seperti yang Pak Fatoni bilang, itu jadi 120-an 30-an gitu Pak. Tapi ya begitu. Itu bukan apa gimana Pak? Bagus nanti itu kalau dijilid panas itu sudah bisa setidaknya. Ya dibukukan kayak gini. Ada buku. Coba ada buku enggak? Coba nyari punya bawa buku yang kiranya tebalnya 120-an. Itu berapa? Ini Berapa itu? Kayaknya segituan kayaknya. 76. Itu 76. Oh bagus sudah. Oke. Nanti kita pakai begitu. Kita pakai begitu. Buku kalian. Jadi sampulnya belum oke. Sampulnya mau bikin. Yang ditawarkan Dinda enggak banget. Iya. Mau bikin ini mungkin. Yang diupayakan mawar gini loh ya, kalau nanti bayangkan membuat sampul itu kamu menanyakan kepada klien ya, masa perubahannya hanya elemen yang ada di situ ini berubah jalannya warnanya ini hanya dari yang benar-benar berbeda, sehingga buatlah dua ya, satu ini dan satu ini, nuansa benar-benar berbeda gitu loh. Nanti mau bikin lagi nih Pak. Dan nanti oh ya, jadi imajinasikan jalan kematian, kira-kira itu seperti apa. Kamu mencoba yang serius, kemudian yang agak pop. Jadi ada dua perbedaan. Yang kemarin kan temanya yang kamu tawarkan agak serius, tapi itu ke barat-baratan, nggak ada budaya Indonesia banget. Iya, kayak buku sejarah waktu saya baca. Kayak ketika kita baca Yunani, Eropa gitu loh. Baca gambar. Lu nggak kan itu juga, maksudnya cobalah
Punya buku kan? Punya. Nah, coba itu buku itu. Judulnya Peta di Sulung. Menurut saya terlalu simpel, saya nggak suka. itu juga oke, masih simbolis kan? Maksudnya ini dengan ilustrasi ya, ilustrasi ini lukisan. Maksudnya gini, ya bu, sudah oke, maksudnya itu sudah oke, mas dalam artian itu gini loh. Terlalu simpel, kamu melihatnya di mana? Komposisi warna. Iya, lalu kayak kan itu peta di punggung sulung. Sebenarnya Peta? di punggung sulung. Kalau kematian kan lebih jalan kematian. Itu pasti kan ada jalannya, Pak. Oke, kamu melihat gambarnya ini ilustrasinya gimana? Kayak simpel aja, kurang Apa ini? Gambar apa? gambar kayak wajah ada bulannya gitu. Iya, wajah. Kalau menurut saya kan kurang spesifik. Saya maunya nggak Tapi spesifik. estetis. Oh ya. Estetis. Minimal ada estetisnya. Sekilas dia tuh pertama kayak lukisannya Van Gogh itu loh Pak. Yang mantap gitu loh. Oh ya ini tapi nggak sekilas. Ini mengambil itu ilustrasi. Terus dipasang. Ada lagi? Contoh lagi? Masih kerangkanya saja Pak. Oh, yang calon desainnya. Oke, Bu. Ini sekalian saya berikan itu. Oh, ini siapa? Ini buku kalian dulu. Oke. Ah, oh, ngelayoutnya kemarin mengikuti pola ini. Itu di layout kan. Loh, ini loh kan ada foto tapi hitam putih gitu kan. Tapi Oh terlihat. iya, itu. Nah kemarin kan ada yang pengen masang foto tuh. Nah jadinya kan gini tuh. Iya. Gak suka. Tapi nggak jadi Pak. Soalnya kalau fotonya kayak orang berwarna sedikit itu jadinya jelek. Foto sedikit. Ya itu saya ditambah. Ini Sama punya. sekali ya. Apalagi narik fotonya ini kurang hati-hati, penyet. Iya, kayak mencekir. Jadi kalau narik foto itu ujung. Jangan sampai terjadi begini. Ya sebenarnya kalau begini ini fatal kan. Kalau kita dalam ilmu desain ini fatal. Sama hal sendiri loh Pak. Hah? Sama ini bukunya. Oh iya, bukunya mahal. Cetaknya, layoutnya yang mahal Pak. 250. Makanya kan saya minta kalian lihat sendiri biar nanti kalian nggak membayar ke saya layoutnya, paham maksudnya. Tapi kalian punya luaran gitu loh. Iya. Paham ya? Nah, ini penerbit ini itu saya dulu yang meminta dia buat penerbit. Gitu loh. Saya ajari caranya, mendingan ini ngurusnya ini, nanti ketemunya tak itu di mana itu. Tapi itu Pak, ilustrasinya itu lama sekali Pak. Iya. Pak itu bukunya. Iya, waktu itu UAS kita sampai katanya sampai tenang. Pak izin bertanya, untuk yang di belakang buku kira-kira diisi apa nih? Ini nanti coba saya pikirkan, nanti kalau ada yang nuansanya pas dari resensi nanti saya kirimkan. Ya yang ini desain ini dulu. Ini nanti saya kirimi ini dari penerbitan saya gitu ya. Logo sama buatkan aja identifikasi ini. Identifikasi ini. Nanti saya kan tinggal masukkan sini kan logo aja sama alamat penerbitan. Ya. Udah oke. Ini masalahnya kenapa sih hitam begini? Karena nggak di grayscale foto ini. Filenya itu berwarna ya. Iya. Sehingga jadinya gini. Tapi foto kalau mau dicetak di mesin hitam putih itu di grayscale dulu. Sehingga nanti dia nampak lebih cerah. Ini karena ini berwarna jadinya keluarnya hitam. Iya, no. Tapi ya enggak apa-apa, ini sudah lumayan.
Maksudnya penerbit ini lebih baik daripada yang beberapa yang dipilih anak-anak. Karena ini secara tata laut sudah lumayan. Lebih baik daripada beberapa yang dipilih anak-anak ketika memilih menerbitkan buku, ada luaran buku itu loh. Saya melihat kakak tingkatnya itu, wah, enggak, tata letaknya itu enggak karuan. Ini sudah lumayan ini. Ya, ini sudah lumayan. Ya, karena memperhatikan itu, karena saya cari dulu ini nanti butuh tim ini, butuh tim ini. Jadi saya nggak pernah pelit terkait dengan ilmu, apalagi ilmu begini kadang orang kan nggak mau memberitahu. Nah ini kan jadi sumber pendapatan kan ketika orang ini punya penerbitan. Kalau saya sudah punya penerbitan, menyuruh orang begini berarti logikanya kan nanti ladang saya akan berkurang. Iya, tapi saya nggak pernah begitu. Oh ini ilmu saya berikan, rezeki itu Tuhan yang ngatur, nggak akan bertukar. Kan kayak biasanya kalau kalian ingin jualan bakso terus, oh bakso jana enak nih, saya minta resepnya, dikasih nggak akan dikasih. Tapi kalau saya berbeda. Jadi orang ini tak ajari ini betul-betul sampai nanti terbitan dia malah lebih banyak daripada saya. Karena punya saya mahal. Ya. Jadi awal-awal dulu saya banyak seperti ini karena tidak memandang kualitas. Sampai akhirnya tim layout saya itu menstandar internasional. Jadi dia sampai font apa yang bagus dipakai, kemudian cara space jarak ini agar orang dalam 5 menit itu nggak capek membaca. Layouter saya itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah desain, ya, 2 buku. Akhirnya ya sudah pada titik tertentu terakhir setelah dia lahir, karena makanya setelah penerbit ini lahir, ya, saya menaikkan level. Ya, saya sudah tidak bergerak di penerbitan murah saya berikan ini. Karena jangan pasang harga murah, jangan pasang harga mahal. Akhirnya dia pasang itu, posisi saya berikan ke dia. Nah, saya naik ke level yang mahal. Karena itu, hingga pasar saya semakin eksklusif. Pasar saya. Bukan, Gramex itu kan mayor, saya minor. Mayor itu besar, minor itu ini kan penerbit minor, penerbit kecil itu yang memberi pelayanan self publishing saja. Saya memberikan pelayanan self publishing tetapi orang yang bukan pemula. Ya, iya, karena orang yang sudah expert nulis, sudah banyak ini, dia sudah milih. Saya nggak mau desain saya jelek, saya nggak mau hasil cetak saya jelek. Karena dia sudah menulis sudah berkali-kali gitu. Kalau gini kan yang penting saya gimana ya, biaya murah tapi saya dapat buku. Itu namanya masih pemula. Kan begitu. Saya dulu juga di posisi begitu. Nah, gitu. Sehingga orang ketika sekarang mencari penerbitan yang perfeksionis, itu ya sudah milihnya ke saya. Nah, sekarang saya buat baru lagi 2 yang untuk menolong seperti ini. Itu saya buatkan. Jadi 2 sistem yang berbeda. Ini setelah estetika dapat. Ya. Nah, kalau kemarin yang kamu sodorkan, ya, ini loh. Ini kok Eropa. Ya. Tapi nggak ada tawaran lagi, tak Indo. Ini pengirim 3 kok sama semua. Ya. Coba tadi mana yang baru, yang terbaru? Gambar-gambarnya gitu. Jadi Dinda juga bisa mencoba membuat lagi. Ini jangan yang kayak itu lagi. Ini kayak ada tangannya gini nanti Pak di covernya. Lalu ada yang kamu ini cari ilustrasinya. Ya kayak ada yang gini tapi nanti permisi kayak gini. Ini kan kayak menuju jalan kuburan. Ini kayak kuburan gitu Pak. Jadi kalau seperti ini kan nuansanya serius ya. Nanti sampulmu jadi serius banget. Iya.
ini agak sedikit populer ya, tetapi apa namanya, populer tapi tetap membawa simbol-simbol gitu loh kalau ya. Coba kolaborasikan, kamu ketemu yang mana, bisa sendiri-sendiri bisa. Nanti sendiri-sendiri saja Pak, kalau dikolaborasikan kayaknya jelek menurut saya. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih ke arah bagaimana hari ini itu penguatan ideologi. Ya. Jadi saya akan melakukan perubahan yang kadang sangat ekstrim di cerpen-cerpennya, kadang hanya saya sentuh-sentuh saja. Ya. Nanti dibandingkan. Setelah saya selesai menyunting itu dibandingkan cerpen saya, misal cerpen kalian yang dikirim terakhir ke pengumpul naskah dengan yang sudah saya sunting. Jadi baru nanti ini belum saya ubah ya anunya, nanti kamu perbaiki seperti yang saya kirim soal margin kiri kanan kayak gitu ya. Tapi kalau segitu itu sudah bagus. Itu 70 ya tadi segitu ya. Iya, Itu A5 ya? iya. Atau lebih kecil itu? Oh iya, A5 ya. Ada ukuran buku enggak di situ? 14 kali 20. Iya, A5. 15 kali 2 itu sedikit lebih kecil. A5 itu 1421. Selisih 1 cm, tapi kan terlihat besar juga kan? Biasanya kalau saya layout itu ya, kan seharusnya awal cerita itu ganjil. Itu saya ubah lagi kan dari awal. Itu ada yang genap, itu bagaimana? Jadi enter sampai dia keganjil. Nanti itu ada kertas kosongnya, itu nggak mau ada kertas kosong, nanti nggak efektif Pak. Ya kamu bisa mengisi ilustrasi. Setelah diisi ilustrasi itu ada lagi kayak ilustrasinya ini jadi diganjil, lalu di apa namanya awal cerpen itu genap gitu. Jadi kan harusnya ada kertas kosong. Itu bagaimana Pak nanti? Nah, kamu bisa mengakali dengan kalau sudah ada ilustrasi gitu ya, ya berarti kamu tinggal menambah apa, nukilan atau apa. Kalau semisal di kertas kosongnya ini ditulisin tamat gitu bagaimana? Nah, tamatnya kan dari ilustrasi. Mau menamatkan apa? Maksudnya tulisan cerpennya kan sebelum ilustrasi, masa tamatnya setelah ilustrasi? Enggak Pak, nanti barangkali kertas kosongnya itu sebelum ilustrasi. Itu ditulisin tamat dulu. Biografinya ada gitu. Itu saya biografi Jadi tamat terus biografi. Nanti itu kadang kayak Genda itu kan agak panjang, Mawar juga agak panjang. Nah misalnya kalau yang pas panjang begitu, ya, atau diakali ya yang terlalu panjang sehingga halaman itu menjadi genap, ya, itu bisa dipendekkan agar naik ke ganjil. Dipendekkan itu gimana? Biodatanya, Oh, sehingga kan dia naik. jadi biodatanya itu enggak di kertas sebelahnya, tapi di bawahnya gitu langsung. Bukan begitu, karena kalau yang Dinda sama kamu kan panjang biodatanya. Enggak, tidak panjang. Oh ya, tidak panjang. Nah. Tapi kok pas halaman? Soalnya layoutnya diganti lisan. Jadi melihat itu juga. Terus nanti kalau misalnya mempengaruhi itu, misalnya ada di genap, berarti kan kurang satu halaman lagi agar dia ganjil. Ya, para biodatanya bisa ditambahi agak panjang. Main di situ aja. Biar kesannya natural gitu loh. Iya. Ya. Itu nanti di situ. Tapi nanti kalau ada perubahan biodata nanti saya cek lagi. Ini saya harus menyunting juga. Biodata itu harus saya sunting juga. Ya semoga nanti 2 minggu selesai ya. Kan tinggal 1 minggu lagi kan ya. Iya. Nah itu kalian mengejar itu sambil nanti baru layoutnya kan nanti perubahan itu nggak signifikan. Maksudnya itu setelah mengubah halaman itu kan perubahannya nggak banyak. Kalau halaman kosong itu ya bisa kamu main ilustrasi, yang tapi ilustrasinya jangan yang sama dengan itu.
Misalnya kamu menambahkan pola khusus hanya untuk pola ketika menutupi halaman genap yang kosong. Jadi ilustrasinya nggak sama dengan yang lainnya. Yang tadi kan hampir sama kan, besar-besar kayak gitu kan. Nah kamu tinggal menambah ilustrasi apa di situ yang agak berbeda, lebih kecil atau apa, yang penting tidak halaman kosong. Tapi kalau di halaman kosong nomor itu harus tidak muncul. Dia benar-benar kosong. Estetika itu akan berkurang halaman kosong tapi ada nomornya. Ya. Ada orang itu yang sudah menerapkan judul atau awal tulisan itu diganjil, ya. Ada space genap kosong, tetapi ada nomornya, itu mengganggu sekali estetika. Kan isinya halaman itu hanya nomor aja gitu loh. Belum ngapain gitu. Jadi di hidden. Nanti kalau nggak tahu caranya ya paling gampang ya tutupi dengan kotak, ya, yang putih ditutup. Maksudnya itu loh, apa, simbol kotak itu loh, kayak buat kotak itu kan ditempelkan di sini, tapi kotaknya nggak boleh ada lainnya, semua putih ditutup, pluk dia kan nutup. Tapi kalau di hidden, kalau saya belum tahu sih hidden keyword yang di tengah-tengah. Kalau hidden itu kan bisa di awal saja, bisa tak hidden di tengah-tengah buat. Biasanya saya next page itu loh Pak, jadi kertas yang iya beda. Iya itu bisa. Oke. Bisa dicoba nanti. Karena sebenarnya Word itu canggih, tapi banyak yang nggak tahu kecanggihannya Word. Ya, bisa translate, bisa apa, dan banyak yang bisa dilakukan oleh Word. Oke, itu dulu. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Namanya gimana? Jadi ganti nama. Kayaknya sih ya. Kamu riset dulu, nanti menawarkan nama apa gitu. Kurang gagah sebenarnya, karena terkadang sudah gagah gitu loh. Kan namanya si Pak Aris itu kan dia juga nama belakangnya itu kan itu marga Jonathan itu kan Pak, dia perusahaannya. Nah grupnya itu nanti namanya juga berubah kan otomatis. Kalau Arisnya sih nggak masalah, malah yang buat menyi-menyi itu kan Jonathannya itu. Terus kalau sing perempuan sih itu menyi-menyi ya, maksudnya kepopuleran itu Viera. Coba cari yang lain. Jadi namanya ini nama orang kaya ya. Karena di cerpen-cerpen Indonesia itu namanya orang desa. Memang kan keren-keren kan namanya orang desa itu, dan estetik. Misalnya kita pakai Ngatiman di dalam cerpen itu kan kesannya bagus itu kan, di sastrawan-sastrawan itu. Tapi ini nggak boleh kamu pakai itu, karena ini settingnya kota, pengusaha, orang kaya gitu loh. Kamu harus menulis nama-nama gitu. Cari yang estetik ya, cari yang estetik. Kalau Aris itu sudah oke ya, tapi yang belakangnya yang kurang. Viera kamu cari. Tapi kalau Arisnya boleh tetap nggak apa-apa? Boleh. Jonathannya itu yang mengganggu ketika ditulis nama lengkapnya ada di masuk yang belakangnya. Arjuna. Arjuna. Aris Arjuna kan apa? Ada lagi yang ditanyakan mungkin, Mikel? Yang lain? Oke, kalau tidak ada makin ditunggu ya. Saya menyunting cerpen ini. Sebenarnya saya sih senang kalau hari ini saya ujian. Berarti saya bisa totalitas, setelah itu ternyata mundur ujiannya. Ya, berarti saya masih merasa belum bebas ya, karena belum itu ujian. Tapi minggu depan kita tetap masuk ya. Belum terakhir itu karena saya ujiannya hari Rabu. Tidak di Kamis lagi, di hari Rabu. Oke, jika tidak ada, cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.